mungkin beberapa bulan lagi Kevin Dix masuk, jadi ini menutup peluang Elkan Bagot masuk ya. Sorry, gua konten lagi adsan soalnya. Jadi banyak pertanyaan kenapa Elkan Bagot tidak dimainkan, atau banyak banget pertanyaan kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil, dan muncul banyak pertanyaan kembalikan Elkan Bagot. Dan perlu kita tahu di match pertama ini Indonesia akan melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September, dan ada beberapa back kita, back pertahanan timnas, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner, yaitu tidak bermain di match day pertama ini karena terakumulasi kartu merah di beberapa pertandingan lalu ya. Jadi dua back ini tidak bermain di match day pertama. Jadi ditambah lagi Kevin Dix belum rampung naturalisasi, Elkan Bagot tidak dipanggil. Ini banyak pertanyaan publik, kembalikan Elkan Bagot. Jadi cukup memprihatinkan dengan keadaan timnas kita hari ini, bahwa buat saya sendiri tidak begitu stabil dengan lini pertahanan kita saat ini. Walaupun ada JI itu, tapi tidak begitu stabil karena tentu saja dua back kita langsung hilang. Jadi kemungkinan akan yang menjadi pengganti kalau memang nanti Kevin Dix tidak bermain atau tidak rampung naturalisasinya, yaitu mungkin Muhammad Ferrari dengan beberapa back lain ya. Jadi langsung kelihatan kelemahan kita di lini pertahanan, sehingga kita sangat-sangat membutuhkan Elkan. Menurut gua kita sangat membutuhkan Elkan saat ini. Jadi muncul pertanyaan, jadi absennya Elkan ini pada saat kita melawan Guinea kemarin untuk merebutkan perebutan tiket ke Olimpiade Paris ya, ke Olimpiade Paris melawan Guinea, dan kita kalah 2-0 dari Guinea. Ada yang bilang Elkan ini sedang berlibur di Maladewa pada saat timnas Indonesia melawan Guinea, dan ada yang bilang Elkan ini sedang sibuk bersama klub, dan bahkan ada yang bilang bahkan di beberapa media Elkan menghapus akun PSSI dari media sosial ini. Jadi pertanyaan banyak orang, kenapa Elkan tidak kasih klarifikasi kepada PSSI atau pelatih Sintayong sendiri. Oke, di sini gue akan bedah. Yang pertama, masalah kalender. Apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir beberapa bulan lalu itu benar, bahwa pemain itu harus, yang pertama itu adalah kalender klub ya, kalender klub. Jadi mereka sibuk dengan jadwal klub. Jadi tentu saja ini akan, ketika jadwal timnas, jadwal klub sendiri bertabrakan, ini akan jadi masalah. Tentu saja seorang pemain akan memilih jadwal klub karena di sana dia mendapatkan menit bermain, tentu saja dia mendapatkan atau lonjakan karir tentu saja di klub sendiri. Jadi untuk klarifikasi apa enggaknya itu balik lagi ke Elkan Bagot dan PSSI sendiri atau pelatih Sintayong. Jadi apa yang jadi perdebatan beberapa bulan lalu, bahwa klub itu baik klub lokal maupun klub yang ada di luar negeri berhak melepaskan pemain atau tidaknya ke timnas. Jadi kalau kita lihat ya, tenggat waktu Indonesia melawan Guinea itu pada saat Elkan sudah selesai atau sudah selesai musim, sehingga kalau dilihat-lihat Elkan sudah menyelesaikan musim. Setelah itu mungkin dia berlibur ke Maladewa, sehingga kelihatannya Elkan malah memilih libur ke Maladewa dibandingkan dengan panggilan timnas. Ini menjadi pertanyaan publik, sehingga muncullah banyak pertanyaan, sehingga ditambah lagi Elkan menghapus akun PSSI dari akun media sosial. Ini yang jadi pertanyaan publik, kenapa Elkan tidak memenuhi panggilan timnas, ataupun klarifikasi juga
nggak dilakukan oleh Elkan sendiri. Yang kedua, penumpukan pemain di posisi back atau di lini bertahan ya. Jadi ditambah lagi Jay Isus masuk, menutup peluang Elkan Bagot masuk. Jadi bukan nggak Elkan Bagot bukan nggak dibutuhkan, bukan. Tapi tentu saja kalau kita lihat sekarang ada Justin Hubner di sana, ada Jordi Amat, ada Muhammad Ferrari, ada Rizky Ridho, ditambah lagi Jay Isus masuk. Jadi ada penumpukan pemain di lini pertahanan, ditambah lagi mungkin beberapa bulan lagi Kevin Dix masuk, jadi ini menutup peluang Elkan Bagot masuk ya. Sorry, gua konten lagi adsense soalnya. Jadi Amat sendiri dengan Elkan Bagot ini hampir sama ya, gue lihat-lihat ya. Jadi pressingnya juga sama. Elkan dengan ini sekitar 11-12 permainannya. Jadi karena mungkin Elkan si Budeklu ditambah lagi Jordi Amat sudah selesai dengan musimnya. Jadi sehingga Jordi Amat lah yang dipanggil oleh timnas sendiri. Jadi bukan berarti Elkan Bagot ini tidak dipanggil atau ditambah lagi. Ada yang bilang, ada yang netizen atau supporter yang ngomong Elkan Bagot pengkhianat timnas, itu sudah salah besar. Bukan, itu sudah salah. Jadi kalau kita berkaca dari semua ini, bahwa timnas ini bukan berarti nggak membutuhkan Elkan Bagot, bukan, tetapi ada banyak pemain atau penumpukan pemain di sana. Dan kalau teman-teman lihat sebelum kita melakoni laga di Piala Asia kemarin, ada pemain yang pulang karena masalah kesehatan, katanya itu masalah kesehatan, dan 2 orang masuk, ada Nadeo dan Rizaldi. Dan gua mau bilang itu ada bahwa timnas itu slot atau kuotanya sedikit ya, kuotanya sedikit, dimana kita kemarin di Piala Asia hanya membawa 22 orang ya, 22 orang yang masuk skuad. Artinya skuad ini tidak slot atau kuotanya tidak banyak, sehingga pemain terbatas di situ. Yang ketiga adalah rampungnya proses naturalisasi Kevin Dix. Ini akan membuat Elkan Bagot atau menutup peluang Elkan Bagot ke timnas sendiri. Jadi lini pertahanan ini sudah cukup banyak, sudah cukup kuat. Ditambah lagi Elkan, ya kita mungkin banyak ini cadangkan, di mana line up yang sering yang digunakan oleh Sintayong saat ini, bahwa dia sering menggunakan parkir bas ya, pemain line up parkir bas, dia menggunakan formasi 3-4-3. Dan walaupun banyak yang nggak setuju dengan line up Sintayong, tapi itu mungkin salah satu strategi yang dilakukan oleh seorang pemain, dan kita cukup menikmati yang terjadi di lapangan. Jadi bukan berarti Elkan Bagot ini tidak dibutuhkan oleh klub ya teman-teman. Bukan tidak dibutuhkan ya, tapi bahkan Elkan Bagot ini bahkan EXO PSSI berapa bulan lalu, bahwa Elkan ini tersedia untuk bermain, tapi balik lagi butuh nggak oleh tim sendiri, apa nggak kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi beberapa bulan terakhir ini banyak banget pemain-pemain yang ingin membela timnas Indonesia di mana mereka tentu saja yang pertama ingin menit bermain daripada mereka bertahan di timnas Belanda atau Inggris sendiri. Tentu saja di sana kompetisinya cukup tinggi, sehingga menutup peluang mereka untuk masuk ke skuad utama, sehingga ditambah lagi mereka ini mempunyai darah Indonesia dari keluarga sendiri ya, dari family sendiri, sehingga tentu saja mereka punya hak untuk mengajukan kewarganegaraan mereka sendiri menjadi warga negara Indonesia. Dan menurut gua masih tentu saja untuk beberapa tahun ke depan ya, tentu saja tahun-tahun mendatang Indonesia pasti akan masih banyak pemain-pemain yang ingin membela timnas Indonesia ya, Jadi ini sebetulnya bagian kecil transformasi yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan
pelatih Sintayong sendiri, sehingga kalau kita lihat ya, beberapa gue senang ada Pak Erick Thohir di sana di PSSI. Dia sudah melakukan perubahan-perubahan, walaupun kita nggak tahu, mereka ada yang bertanya mereka kok nggak begitu transparan, tapi kita kelihatannya mereka cukup apa ya, terbuka ya, cukup terbuka kepada supporter, kepada masyarakat sendiri, masyarakat Indonesia sendiri. Dan gue rasa kita juga nggak perlu sampai ke situ ya, nggak perlu sampai ke situ mengetahui seberapa setransparan mereka, karena mereka ini sebetulnya bukan lembaga pemerintah seperti kementerian dan sebagainya yang harus kita koreksi dan sebagainya. Jadi kita cukup menikmati apa yang diracikan atau apa yang terjadi di lapangan, itu hanya sebatas itu. Jadi sebetulnya masih banyak pemain-pemain yang ingin membela timnas Indonesia ke depan. Tentu saja ini akan memunculkan kompetisi di bangku skuad ya, di bangku skuad, sehingga kalau pemain-pemain yang memang sudah tidak patuh ya, atau tidak disiplin terhadap arahan pelatih, tentu saja akan langsung didepak seperti yang kita lihat sekarang. Elkan Bagot, kita nggak tahu ini masalahnya gimana, kita nggak tahu, tapi kalau kita dengar-dengar seperti itu, Elkan semacam ada apa di situ, semacam ada Sintayong semacam ada patah semangat dengan ketika kita melawan Guinea kemarin, semacam ada patah semangat dengan ketidakstabilan tim melawan Guinea kemarin, sehingga kita kalah oleh Guinea 2-0. Jadi ini menurut gua cukup menjadi awal dari transformasi yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya, Pak Erick Thohir. Dan tentu saja ini persaingan di bangku timnas sendiri, dan menurut gua ini awal dari perjuangan Indonesia di kancah internasional. Oke, cukup sekian video gua. Terima kasih. Jangan lupa tetap nikmati video gua berikutnya, dan